Musyawarah, pengertian. Kata musyawarah dalam bahasa Arab berarti syawara yang memiliki arti berunding atau mengajukan sesuatu. Jadi, musyawarah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar untuk mengambil keputusan bersama dan penyelesaian atau pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian. Tujuan dari musyawarah adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara berunding untuk mencapai mufakat atau persetujuan tanpa adanya pihak yang diunggulkan. Jadi, menyelesaikan suatu masalah dengan cara bermusyawarah sangatlah dianjurkan. Berikut beberapa tujuan diadakannya musyawarah. 1. Mencari sebuah kebenaran. Dalam setiap musyawarah yang diadakan, pastinya kita akan selalu mencari jalan keluar untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini kita bisa mengeluarkan pendapat dan mencari kebenaran dari masalah yang sedang diperbincangkan setelah mendapat hasil akhir. 2. Memecahkan suatu permasalahan. Dengan cara musyawarah, kita bisa memecahkan suatu masalah dengan beberapa pendapat orang lain yang akan membantu Anda untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Di sini, pendapat orang lain harus dihargai dengan bijak supaya tidak ada salah satu pihak yang tersinggung. 3. Adanya kebersamaan. Seseorang yang ikut dalam musyawarah paling tidak akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda karakter satu sama lain. Selain memecahkan masalah yang ada, juga mempererat silaturahmi dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama anggota musyawarah. 4. Beberapa orang pendapat yang berbeda. Setiap anggota musyawarah pastinya memiliki pendapat mereka sendiri-sendiri dan ada kalanya tidak semua pendapat sama. Namun, pendapat tersebut akan disatukan menjadi sebuah jawaban yang mewakili dari setiap anggota sehingga semua pihak akan setuju dan tidak ada yang merasa dibedakan. Disitulah fungsi utama musyawarah berjalan. 5. Berani mengeluarkan pendapat. Seorang yang ikut musyawarah harus bisa menyuarakan pendapatnya sendiri dengan beberapa aturan. Beberapa peraturan yang sopan dan baku, tidak memihak salah satu anggota, berbicara tanpa adanya emosi yang berlebihan, dan tidak mengeluarkan pendapat yang mengadu domba antar sesama anggota musyawarah. 6. Melatih mental. Berbicara di depan banyak orang itu tidaklah mudah, bahkan tidak sedikit orang yang tidak berani berbicara di depan umum. Dengan mengikuti musyawarah, diharapkan bisa melatih mental seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa adanya malu yang berlebihan. 7. Belajar menahan emosi. Dalam setiap musyawarah yang diselenggarakan, ada kalanya kita tidak sependapat dengan orang lain. Dari situlah kita bisa melatih emosi kita untuk berbicara kurang setuju pada anggota yang menyuarakan pendapat. Namun, perlu diingat bahwa tidak boleh menggunakan bahasa yang sangat kasar ataupun menyindir salah satu pihak. 8. Menghargai pendapat orang lain. Mengikuti musyawarah bisa membuat Anda menjadi orang yang bisa menghargai pendapat orang lain. Setiap pendapat yang anggota lain lontarkan bisa Anda resapi dan bisa menjadi sebuah pengetahuan yang belum Anda ketahui sebelumnya. Berikut adalah tata cara musyawarah yang baik dan benar. Yang pertama, seluruh anggota yang mengikuti musyawarah harus mementingkan kepentingan anggota, bukan pribadi. Yang kedua, seluruh anggota dapat mencerna dan memahami apa yang sedang dimusyawarahkan. Yang ketiga, semua anggota harus sadar bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik demi anggota. Yang keempat, seluruh anggota harus bisa menahan emosinya pada saat keputusan yang diambil tidak sesuai apa yang dia harapkan. Dan yang kelima, seluruh anggota wajib mentaati peraturan yang sudah diterapkan walaupun hasil yang didapatkan kurang memuaskan. Kemudian untuk kesimpulannya adalah musyawarah untuk mufakat pada dasarnya salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Tujuan tersendiri adanya musyawarah untuk mufakat ialah membentuk rakyat yang harmonis, erat akan kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Ketiadaan musyawarah dalam menyelesaikan masalah
dapat dikatakan memudarinya ciri khas dari bangsa Indonesia. Karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya tahu bagaimana cara bermusyawarah yang baik guna membantu kita saat hendak memutuskan suatu keputusan di masa depan nanti. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.